Beberapa bulan yang lalu sampai sekarang kelompok Botak Fuad dan Ki Imad terus saja melemparkan argumen-argumen dan propaganda mereka tentang kepalsuan nasab habaib, dan sampai hari ini juga pihak dari Robita Alawiyah atau dari Habib itu sendiri nampak tidak terlalu menggubris dan merespon kelompok yang menyerang mereka secara membabi buta dan koar-koar di sosial media. Dan hanya sebagian mereka para habaib yang pernah admin lihat telah menjelaskan sesuai data fakta yang akurat dan dapat diterima logika oleh halayak umum. Penting untuk diingat bahwa banyak orang juga sangat terbuka untuk menerima kebenaran dan mencari pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitar mereka. Sebagai masyarakat, tujuan kita haruslah menciptakan lingkungan di mana orang merasa nyaman untuk belajar dan tumbuh melalui penerimaan kebenaran, bahkan jika itu terkadang sulit atau menantang. Komunikasi yang baik, edukasi yang objektif, dan empati dapat membantu mengatasi ketakutan akan kebenaran dan menginspirasi pertumbuhan pribadi dan kolektif. Tapi tidak bagi para kelompok Ki Imad dan Fuad Botak ini, mereka seakan tidak menerima atas apa yang dijelaskan oleh para habaib dan YouTuber yang menghadirkan pakar nasab. Intinya kelompok Imad ini sedang membuat gaduh saja, mencari panggung, agar disebut ilmuwan pembaharu. Mari kita analisa, kira-kira sebab apa? Pihak dari Robita Alawiyah yang tidak terlalu frontal menanggapi hal ini, baik yang pertama mungkin menurut saya meskipun secara umum manusia itu kan pasti memiliki naluri alami untuk bisa membela diri dan kelompok mereka ketika difitnah atau diserang secara verbal, namun ada beberapa fakta ilmiah juga yang menunjukkan bahwa dengan diam dan tidak melawan ketika diserang atau difitnah oleh orang lain, itu dapat memiliki beberapa manfaat yang lebih utama. Salah satunya adalah yang pertama, mencegah terjadinya konflik yang lebih besar, karena kalau hanya merespon dengan kemarahan atau melawan orang-orang yang mendustakan para habaib itu nantinya, kemungkinan hanya akan memicu konflik yang lebih besar saja. Jadi dengan diam dan tidak memberikan perlawanan itu, jelas dapat membantu menghindari eskalasi konflik yang mungkin terjadi jika kedua belah pihak terus saling menyerang secara verbal. Kemudian yang kedua ialah kenapa habaib lebih memilih diam ketika diserang ialah karena para habib itu lebih mempertahankan kedewasaan emosional mereka, karena kalau hanya mengikuti insting manusiawi untuk bisa membela diri dengan melawan ketika difitnah itu seringkali hanya akan menyebabkan stres, marah, atau kesedihan yang lebih besar saja. Dan sekali lagi, dengan para habib lebih memilih diam dan tidak melawan itu jelas juga dapat membantu mereka untuk menjaga kedewasaan emosional dan tidak membiarkan emosi negatif mendominasi pikiran dan perasaan para habaib itu sendiri. Kemudian alasan yang ketiga kenapa para habaib lebih memilih tidak terlalu menanggapi orang-orang yang menyerang mereka ialah karena dengan tidak melawan itu dapat mencerminkan kedewasaan, ketenangan, dan kebijaksanaan yang hakiki, dan orang-orang yang sudah kenal lama dengan karakter para habaib dari zaman dahulu pasti sudah tidak kaget lagi dan sangat menghargai pilihan para habaib ini untuk bersikap tenang dan sabar dalam menghadapi situasi yang sulit, dan dengan kesabaran itulah citra para habaib di Indonesia ini menjadi semakin positif. Apalagi kan kita tahu para habib itu lebih banyak memiliki bukti-bukti keaslian nasab mereka berdasarkan dari isyarah dan bisyarah yang diperoleh dari data-data yang valid oleh mereka sendiri atau langsung dari Rasulullah melalui para wali-wali kutub. Dan tentu kita tahu para nasab itu dari hasil turun-temurun di ingatan mereka, dan bagi mereka para habaib itu wajib mengetahui asal-usul nenek moyang mereka, dan hal itu terjaga, dan itu jelas lebih diyakini dan kuat pendiriannya bagi para habaib jika dibandingkan data-data ilmiah dan manuskrip yang tertulis ditampilkan oleh para pendengki seperti yang lagi viral kelompok Imad dan Fuad Botak selama ini, karena pengakuan mereka nasab habaib terputus dari Rasulullah, dan ini memang sulit sih diterima oleh orang-orang yang lebih mengedepankan emosi. Mereka memilih untuk diam dan tidak melawan, maka para habib ini dapat mengalihkan energi mereka ke hal-hal yang lebih positif dan konstruktif untuk bisa membimbing umat. Kita diingatkan untuk menyebar di seluruh penjuru dunia, di Afrika Utara, di Afrika Timur, di Asia Tenggara, di Asia Selatan, dan di seluruh tempat mengalir darah daripada Rasul Muhammad SAW, membawa akhlak Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, saya hanya mengingatkan kepada kita semua yang hadir di tempat ini, kita saat ini berada di zaman medsos yang sangat rumit,
yang kita seringkali tidak mampu lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan zaman ini masuk di seluruh lapisan masyarakat. Zaman ini masuk di seluruh rumah tangga dan segala lapisan kehidupan, mulai anak kecil sampai orang-orang yang dewasa. Tidak bisa dibendung. Ini sunnah kehidupan. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada putranya Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib untuk waspada bahwa zaman pasti berubah. Tidak mungkin zaman ini akan mengalir seperti yang kita rencanakan. Pasti kita akan hidup di zaman perubahan. Zaman sebelumnya Al-Habib Taufik ini memegang Rabithah tidak sama dengan zaman sekarang ini. Tantangannya pun beda, ya, tapi ikatannya sama, nilainya sama, tugasnya sama, amanahnya sama. Kita menjaga akhlaknya Rasul Muhammad SAW. Ini yang tidak boleh berubah. Dan di zaman yang sulit ini, yang paling penting kita jaga adalah banyaknya diam. Banyaknya diam untuk tidak sekedar menjawab segala macam yang sampai kepada kita. Kita kembalikan kepada caranya Nabi Muhammad SAW, senyumannya Rasulullah SAW, kelembutannya Nabi Muhammad, akhlaknya Rasulullah, bagaimana silaturahimnya Rasulullah, bagaimana tolong tangannya karimnya Muhammad SAW. Dan ini adalah amanah yang harus kita jaga. Alhamdulillah.